Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kementerian Kesehatan telah memberikan izin edar Ginos sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Lantas bagaimana proses pendistribusiannya? Kita akan berbincang dengan Menristek dan juga Kepala BRIN Bambang Brojonegoro. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mbak Sumi. Ya, Pak Bambang, dengan kehadiran Ginos ini bisa dikatakan kabar gembira dalam membantu mempercepat proses testing COVID-19 di Indonesia. Nah, sekarang Ginos sudah mengantongi izin edar. Pertanyaannya adalah mulai kapan masyarakat bisa betul-betul memanfaatkan Ginos ini? Ya, betul sekali. Ginos baru saja mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan, tepatnya tanggal 24 Desember kemarin. Jadi dengan adanya izin edar, maka praktis mulai hari ini dan seterusnya, Ginos sudah siap untuk diedarkan dan didistribusikan. Namun kalau boleh, saya ingin memberi catatan supaya tidak ada salah paham di masyarakat bahwa Ginos ini adalah alat termasuk kategori alat deteksi cepat atau alat screening. Jadi dia bukan alat testing, ya. Karena alat testing untuk melakukan diagnosa hanya ada PCR test, ya, PCR test yang merupakan gold standard. Sedangkan Ginos dan juga rapid antigen dan yang sejenisnya itu adalah alat untuk melakukan deteksi cepat ataupun screening untuk orang yang berpotensi terinfeksi virus COVID-19. Oke, artinya alat deteksi dini, bisa dikatakan seperti itu ya? Ya, deteksi dini atau lebih tepatnya screening sebenarnya. Oke, ya. Jadi artinya Ginos ini bisa menjadi pengganti dari rapid test, dari tes antigen, seperti itu Pak Bambang? Ya, artinya dia dalam kategori yang sama. Ya. Jadi memang yang menjadi kunci alat apa yang dipilih dalam melakukan screening haruslah tentunya alat yang punya tingkat akurasi yang sedekat mungkin dengan PCR test yang merupakan gold standard tadi. Ya. Dan kebetulan Ginos ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Rapid test yang Anda katakan ada yang menggunakan antibodi dari darah kita maupun antigen dari swab kita. Tetapi Ginos kebetulan menggunakan hembusan nafas yang melakukan analisa terhadap senyawa yang disebut sebagai VOC, Volatile Organic Compound, yang akan merefleksikan apakah seseorang itu terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Ya, Pak Bambang, Anda sendiri sudah mencobanya langsung. Bisa Anda berbagi pengalamannya ketika Anda menggunakan Ginos ini jika dibandingkan dengan alat tes lainnya seperti apa? Ya. Jadi kebetulan saya mencobanya di salah satu acara Metro TV dan kebetulan yang saya lakukan cukup dengan menghembuskan nafas ke suatu kontainer plastik, ya, kontainer plastik yang tersegel, tapi kemudian kita memasukkan nafas kita dan kemudian setelah dianggap cukup, maka hembusan nafas dari saya itu kemudian dimasukkan ke mesin dan dianalisa oleh mesin tersebut. Dan dalam waktu, saya ingat sekali waktu itu 2,5 menit, jadi kurang dari 3 menit, hasilnya sudah keluar yaitu negatif. Ya. Dan saya bisa mengikuti juga proses analisanya itu dari kebetulan laptop yang disediakan dekat dengan alat tersebut. Jadi kuncinya ada 2. Satu, kenyamanan, karena kita tidak perlu ditusuk ya untuk dapat darah, maupun tidak perlu di swab, ya, dimasukkan ke hidung atau tenggorokan kita. Dan kedua, waktunya yang relatif cepat ya dibandingkan kebanyakan alat testing termasuk tentunya PCR yang membutuhkan waktu kadang-kadang sampai 1 hari. Ya. Baik, Pak Bambang, dikatakan bahwa batch pertama dari Ginos ini telah siap untuk diedarkan. Apakah ada prioritas wilayah mana, siapa saja yang akan mendapatkan pendistribusian terlebih dahulu? Ya, tentunya karena ini adalah tugas fungsi kami sebagai Kementerian Ristek adalah melahirkan inovasi dalam bentuk alat ini, maka tentunya pemakaian akan tergantung kepada instansi atau kementerian lembaga terkait. Tetapi dalam pandangan kami, tempat-tempat prioritas pertama adalah tempat-tempat umum yang dikunjungi oleh banyak orang, ya, tempat publik. Contohnya seperti bandara, kemudian stasiun kereta api, terminal base, ya, demikian juga shopping mall, kemudian kantor misalkan, ya, misalkan
bayangan saya nih untuk Metro TV mungkin punya 1 atau 2 alat ini. Setiap pagi, semua pegawai yang kebetulan masuk ke Metro TV itu harus ginos dulu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan positif atau negatif. Kalau yang bersangkutan positif, tentunya harus dirujuk kepada tes PCR ya untuk diagnosa lebih lanjut. Tapi kalau negatif, maka silakan bekerja sehingga mudah-mudahan nanti tidak ada klaster penularan yang terjadi di kantor ataupun tempat-tempat umum tadi. Ya, Pak Bambang, tadi Anda katakan ruang publik akan jadi prioritas. Tapi apakah di Yogyakarta akan lebih dulu untuk menggunakan ginos atau daerah lain juga? Intinya ini kembali lagi karena produk ini kan nantinya juga diproduksi oleh swasta ya. Jadi nanti yang melakukan produksi dan distribusi adalah 5 perusahaan swasta yang sudah bekerja sama dengan pihak UGM, terutama pihak penelitinya. Jadi tentunya tergantung kepada mereka siapa yang memesan dan bagaimana pendistribusiannya. Dan tentunya ini terbuka untuk semua tempat di Indonesia ya. Karena intinya kami ingin memberikan kontribusi agar pelaksanaan 3T ya, testing, tracing, dan treatment ini bisa berjalan lebih baik dengan keberadaan ginos ini. Ya, Pak Bambang, dengan harganya yang sangat terjangkau, prosesnya yang begitu cepat, mungkin banyak orang akan antri gitu ya, bahkan mungkin perusahaan-perusahaan akan antri juga untuk membeli ginos ini. Ada tidak target produksinya untuk tahun depan misalnya dan juga kemampuan produksinya seperti apa? Ya, tadi kami sudah sampaikan ada 5 perusahaan yang sudah siap melakukan produksi dan kemudian distribusi. Mereka punya target sekitar bulan Februari sudah bisa memproduksi 10.000 unit. Ya, jadi mudah-mudahan bisa segera memenuhi kebutuhan paling tidak di Indonesia dulu. Ya, kita fokus agar pelaksanaan 3T di Indonesia ini bisa berjalan dengan lebih baik. Baik, Pak Bambang, terakhir ini ciptaan anak bangsa yang sangat membanggakan. Apakah akan ada rencananya dikenalkan ke dunia? Pastinya kita akan perkenalkan ya pada waktunya, pada waktu yang tepat. Tentunya acara siang hari ini pun akan kami sampaikan sebagai bagian dari promosi ke luar negeri. Tetapi tentunya untuk tahapan pertama kita akan fokus dulu untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ya, karena terus terang kita concern dengan masih tingginya jumlah orang yang terinfeksi setiap harinya. Dan barangkali itu bisa dikurangi kalau ada ginos yang bisa melakukan screening cepat sehingga kontak antara orang yang tertular dengan orang yang tidak tertular itu bisa sangat diminimalkan. Baik, terima kasih Pak Bambang Brojonegoro untuk waktunya di Metro Siang. Kita baru saja berbincang dengan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala BRIN. Terima kasih waktunya untuk kali ini di Metro Siang.